Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati SPD, guru SMK Negeri 2 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mengikuti workshop Sagusanov, ikatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia, yaitu tentang Google Classroom. Saya tergabung di kelas G. Tugas yang pertama itu adalah mempersiapkan kelas, ya, mempersiapkan kelas. Nah, Google Classroom di sini adalah ruang kelas Google yang aplikasi pembelajaran online ini bisa di-download secara gratis, yang tujuannya biasanya untuk digunakan pada proses pembelajaran, ya mungkin digunakan untuk merampingkan berbagi file antara guru dan siswa. Kemudian Google Classroom ini bisa terkoneksi dengan Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Gmail, dan Google Calendar yang digunakan untuk penjadwalan. Nah, Google Classroom ini bisa digunakan di komputer atau perangkat seluler berbasis Android. Kemudian ini adalah aplikasi pembelajaran secara online. Nah, tugas saya yang pertama yaitu mempersiapkan kelas, yaitu membuat kelas baru, merubah tema laman kelas, kemudian membuat informasi umum tentang mata pelajaran. Untuk menggunakan Google Classroom, ya, yang pertama-tama bahwa pastikan koneksi internet baik atau lancar, ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ketika akan mendownload di laptop atau di smartphone, pastikan itu memorinya cukup. Nah, kita mulai saja. Kita kunjungi alamatnya, yaitu di Google Chrome. Classroom nih sudah ada, classroom.google.com. Tetapi karena saya sudah sering menggunakan Google Classroom, maka di sini sudah ada, sudah langsung. Saya juga bisa mengklik di sini saja. Ya. Kita tunggu dan tampilannya akan seperti ini. Jadi ya saya sudah membuat kelas untuk pembelajaran saya. Nah, yang pertama yang akan saya perbuat yaitu membuat kelas baru. Untuk membuat kelas baru, maka kita klik tanda tambah di sini. Di sini ada tulisan gabung ke kelas atau buat kelas. Karena saya akan membuat kelas, maka saya akan klik membuat kelas. Nah, di sini klik tanda setuju, lanjutkan. Nah, kita buat nama kelas. Misalnya, saya buat kelas 10 TI TL 1, kelas 10 TITL 1, ya. Kemudian bagian, ya, teknik instalasi tenaga listrik, mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, ruang 1. Nah, kita buat, ya. Kita buat, kita tunggu, ya. Berikutnya, setelah saya membuat kelas baru, ya, sambil menunggu, nah ini kelas yang sudah saya bikin, yang saya sudah buat tadi. Di sini muncul, ini headernya. Ada kelas 10 TITL 1, teknik instalasi tenaga listrik. Ada kode kelasnya di sini yang akan muncul. Kemudian ada fitur forum, ya. Forum di sini digunakan, ya, untuk membuat, ya, pengumuman. Jadi kita bisa sharing, kita mengirimkan informasi. Kemudian bisa diskusi di sini, tanya jawab, dan ada tugas kelas. Di sini kita akan membuat tugas, mengirimkan tugas di sini. Kemudian anggota, jadi kita bisa lihat berapa guru dan berapa siswa di tempat ini. Di nilai ini kita akan melihat berapa nilai siswa masing-masing per tugas.
yang sudah kita beri. Nah, kita kembali ke forum. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah merubah tema laman kelas. Nah, untuk merubah tema ini, tema laman ini, maka kita harus pilih tema. Ya, ada dua yang bisa kita lakukan, memilih tema dan mengupload foto. Yang pertama, kita pilih tema. Ya, di sini banyak tema yang sudah disediakan, mau topik tentang bahasa dan sejarah, matematika dan sains, seni, olahraga, dan lainnya. Ya, misalnya saya mengambil tema yang ini karena berhubungan dengan listrik, pilih tema kelas. Maka di sini otomatis akan merubah ya. Nah, yang kedua, jika ingin mengambil tema dari komputer ya yang sudah ada, maka kita buat nih, pilih foto dari komputer Anda. Nah, kita cari yang sudah disiapkan atau yang sudah ada, ini misalnya ya. Ya. Nah, sekarang sedang mengupload. Nah, ini bisa diatur ya, bisa diperlebar jika selebar apa yang diinginkan, misalnya kita bisa atur. Oke. Nah, jika sudah, kita pilih tema kelas ya, otomatis akan berubah. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi akan muncul bahwa mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Nah, berikutnya yang ketiga, bahwa saya harus membuat informasi umum tentang mata pelajaran ini. Nah, sebelumnya bahwa Google Classroom ini terkoneksi dengan beberapa aplikasi. Nah, ini contohnya, kita bisa mengirim atau mengupload video dari YouTube, kemudian dari Gmail, nah Google Drive, ya, foto, dokumen, membuat dokumen di sini, slide dan spreadsheet, ya. Nah, kita ke langkah berikutnya, yaitu membuat informasi umum tentang pelajaran. Ini ada gambar roda di sini, kita klik. Ya. Nah, sudah kelihatan detail kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini ada umum, ya. Ada kode undangan. Undangan maksudnya di sini adalah jika kita mengundang siswa atau guru yang lain, maka di sini kita bisa aktifkan atau menonaktifkan atau mereset. Nah, coba kita nonaktifkan. Ya, kalau dinonaktifkan, maka link undangan tadi itu tidak muncul ya. Jadi kita aktifkan supaya kita bisa membagi link undangan ini nih, bisa di copy di sini nih. Membagi link undangan ini untuk mengundang orang masuk di kelas yang telah kita buat. Jadi bisa dengan link, nah salin link, nah bisa dengan kode. Ya. Berikutnya forum yang kita bisa kita atur, apakah siswa dapat memposting dan memberi komentar. Apakah siswa hanya dapat memberi komentar, tidak bisa memposting, dan ataukah hanya guru yang dapat memposting atau memberi komentar. Nah, saya pilih di sini. Siswa juga dapat memposting dan memberi komentar. Tugas kelasnya di forum ditampilkan atau disembunyikan, ya. Tampilkan lampiran. Nah, di sini saya pilih tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Apakah di sini juga saya akan memilih mengatur apakah hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus? Ya, kita aktifkan bahwa hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Nah, kemudian kita lanjut ke penilaian. Nah, penilaian ini tanpa nilai keseluruhan kah, atau misalnya poin total kah, atau bobot nilai berdasarkan kategori atau berdasarkan tugas. Kita pilih poin total saja. Jadi akan muncul nanti poin total untuk nilai-nilai siswa yang kita berikan. Kemudian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Ya. Artinya siswa bisa melihat nilai-nilai yang mereka
dapatkan dari hasil tugas. Nah, tampilkan nilai keseluruhan di sini saya aktifkan. Ya. Kemudian untuk setelah selesai setelan ini, kita simpan. Ya, kita simpan, klik simpan. Nah, setelan ini akan tersimpan. Baik, bagaimana membuat pengumuman? Ya, saya berikan contoh misalnya ketika kita akan membuat pengumuman atau penyampaian atau informasi di forum ini, maka bisa langsung tuliskan di sini. Di sini ada siswa, misalnya hanya kelas 10 TITL saja ya tadi yang saya buat kelasnya bisa melihat apakah semua siswa atau hanya sebagian. Nah, kemudian saya bagikan sebuah pengumuman misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diingatkan bahwa jadwal pelajaran hari ini dimulai jam 10.00 ya, sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktu Indonesia Tengah diharapkan, ya, misalnya diharapkan siswa atau peserta didik bersiap-siap bersiap-siap 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, seperti itu. Nah, ini pengumuman. Jadi semua siswa bisa melihat. Kemudian ini kita posting. Ini ada tambahkan. Kalau misalnya kita akan menambahkan file, nah di sini posting, dijadwalkan atau simpan draft. Jadi kita posting saja. Maka dia akan muncul di forum seperti ini ya. Karena di sini belum ada siswa ya, berarti ini hanya contoh saja. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.